Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom, seberapa yang hadir pada siang hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada di tengah-tengah, kami ingin beribadah Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati Tuhan. Kau mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menyejukkan, sungguh untuk diajaib Tuhan. Amin. Lebih dari semua yang ada, nikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, nikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya.
dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau Tuhan. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau, ku kagum. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan hormat padamu Tuhan. Kami kagum akan keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari siang hari ini kami ingin memuji besarkan nama-Mu. Kami tahu Bapa di atas puji-pujian Roh-Mu boleh bekerja. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang terbeban berat Engkau lepaskan Bapa. Biarlah kami pulang dengan membawa damai sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji besarkan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi bisa salam kiri kanan lainnya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Karena Dia besar. Sebab Tuhan Maha besar buat kita semuanya. Amin. Tuhan Maha besar buat kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan dan jemaat saja, sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bab Tuhan Maha Besar, bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Katakan dahsyat Tuhan, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Dia baik buat kita semuanya. Hati kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kata Tuhan kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, mari kita sama katakan, ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Katakan sekali lagi di atas kepala. Bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
dariku, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Boleh kamu lihat bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yakin percaya kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Amin. Suara keras amin. Yang merasakan kasih Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita semuanya. Amin. Dia menyertai kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk paduan suara. Saya persilakan.
lagi ya. Terima kasih untuk paduan suara dari Gracia. Untuk kedepannya 2 kali, next kurang katanya. Ya, 2 kali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari katakan, kemanakah Kau akan pergi? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
Sekali lagi yuk kita nyanyikan pujian ini Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, pimpin setiap kami, kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Kami butuh penyertaan Tuhan setiap waktu. Kami butuh pertolongan Tuhan setiap waktu. Pimpin langkah kami. Artinya Tuhan ada di depan kami supaya kami boleh mengikuti langkah yang Kau tentukan buat setiap kami. Ajar kami bijaksana untuk mengikut Tuhan, tidak pada jalan yang salah Tuhan. Ajar setiap kami taat setia sampai pada akhirnya kami boleh kembali pulang dan berjumpa dengan-Mu kembali. Terima kasih buat setiap waktu yang begitu indah dan intim di dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan dan sesama. Kami menghargai setiap waktu ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau dan bertemu dengan saudara seiman. Persekutuan yang indah ini membangun hidup kami, menasehati kami, sehingga kami boleh makin selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang utama ajar kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan bagi-Mu. Kami mau diam dengar firman Tuhan. Kami percaya hati kami dijamah oleh Roh Tuhan. Tuhan yang berbicara buat setiap kami, ubah setiap kami, luruskan kami yang bengkok. Ajarkan kami untuk jadi bijaksana seperti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Boleh ya? Nggak apa-apa, saya suka goyang-goyang soalnya Mas. Saya takutnya kalau di sini nih agak susah. Kayaknya ini ukurannya Bapak Pendeta Samuel sih mungkin ya. Mungkin saya kurang paham. Ya, baik. Shalom, selamat siang. Maafkan anak saya sudah sedikit membuat kegaduhan tadi. Dia ngefans sama oma-oma ya. Sama Oma Yusi selalu kalau di sini yang dicari Oma Yusi mana yang jualan cendol. Gara-garanya apa saya nggak tahu karena saya nggak datang pada waktu itu. Ditanya pokoknya selalu Oma Yusi yang jualan cendol. Emang jual cendol ya? Oh iya ya, iya, iya lagi jawabannya. Iya, jadi udah nggak ini lagi salon lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu tentang indahnya rasa cukup ya. Saya percaya bahwa orang yang dapat mencapai kebahagiaannya itu bukan orang yang kaya raya. Saya rasa uang memang diperlukan, setuju, tidak perlu didebat dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita mau bahagia, kita perlu rasa yang namanya cukup. Kalau kita tidak memiliki rasa ini, saya rasa hidup kita akan menjauh daripada kebahagiaan. Saya akan mulai dari khotbah saya yang lalu. Kalau masih ingat, saya pernah cerita tentang Bapak Ibu Saudara, mengapa saya naik mobil di Jakarta. Masih ingat ya? Karena waktu itu pacar saya tidak mau naik motor ya. Pacar yang mana? Yang anaknya pendeta itu. Oke. Ya itu. Oke. Nah, saya akan mulai dari situ. Endingnya kita tahu bahwa ceritanya kan kita tahu nih. Kalau orang sudah mendapatkan yang paling baik di dalam hidupnya, maka dia akan menganggap hal yang lain sebagai hal yang remeh. Karena dia sudah pernah menikmati yang lebih baik atau yang paling baik. Setuju ya? Jadi kalau kita sudah pernah menikmati yang paling baik, paling indah, maka hal yang lain sebenarnya nilainya tidak sebanding dengan yang kita rasakan. Ya contoh lain lah misalnya, kalau kita tanya mie
mana yang paling enak gitu di dunia ini, atau di Kelapa Gading lah, jawab aja Milisa karena lagi jualan. Anda akan kalau udah pernah ngerasain yang enak, yang gampang aja deh. Kalau kita pernah merasakan masakan orang tua yang paling enak, makanan yang sama nih, jenis masakan yang sama, kita nggak enak, tahu rasanya enggak? Tahu dong. Karena kita sudah pernah menikmati yang enak, kita sudah pernah menikmati yang baik. Maka hal yang sama bagi kita, mengapa ya orang Kristen bisa merasakan justru butuh kenikmatan di luar Tuhan? Apakah dia belum menemukan kenikmatan di dalam Tuhan? Apakah belum merasakan kebaikan Tuhan? Apakah belum menganggap Tuhan ini begitu sempurna buat kita, sehingga kita orang Kristen mencari kepuasan itu di luar Tuhan? Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia ini saya rasa ada kebanggaan yang kita bisa ucapkan bersama sebagai orang Indonesia. Ada beberapa tempat di Indonesia ini menjadi tempat atau resort, tempat hiburan yang paling indah di dunia. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di dunia. Ya, saya mencatat ada 3 saja. Sebenarnya ada banyak, mungkin lebih. Ini adalah 3 teratas yang saya catat. Ya, yang pertama ini namanya tempatnya Hoshinoya. Ini adanya kalau nggak salah di mana? Tanya istri saya, mungkin lebih tahu. Ini di Bali yang jelas. Hoshinoya, bukan Y ya, itu sapi jualannya. Hoshinoya, ini tempat yang indah ada di Bali. Kalau orang pernah nginep di sini, terus suruh nginep, maaf ya, di Oyo, kira-kira bagusnya apa sih Oyo? Anda ketawa loh pasti. Alah, 100.000 mana bagusnya. Lalu kemudian tempat ini termasuk terkenal di dunia namanya Capella. Yang sudah pernah tanya aja ya sama yang pernah, saya sih belum. Ya, kalau kita ya sederhana aja. Nah, yang saya pernah masuk tempatnya adalah ini. Ini salah satu yang paling indah di Indonesia. Nama tempatnya adalah Nihi Sumba. Nihi Sumba ini saya masuk bukan nginep Pak. Kalau nginep kayaknya agak terlalu boros, karena sehari bisa ribuan dolar. Saya kebetulan waktu pelayanan di sana ada teman saya polisi internasional. Jadi ketika dia ajak, mau nggak nengok Nihi apa Pak? Itu loh tempatnya kalau atlet-atlet luar negeri, pangeran luar negeri ke Indonesia nginepnya di sini private. Saya baru masuk sekali aja, oh tempatnya kayak gitu ya. Berapa nginepnya? Ribuan dolar. Oh udah nggak jadi, nggak usah aja. Ya ini nggak perlu dikejar menurut saya. Tapi saya rasa kalau kita sudah pernah masuk ke tempat yang begitu indah, kita sudah menikmati kelas yang begitu tinggi, kita sudah merasakan kemewahan dalam hidup kita, kalau kita sudah merasakan kecap yang paling baik, terus Anda dikasih kelas yang murah, maka dengan mudah Anda akan bilang ini murah dan jelek, tidak layak untuk diterima. Karena kita sudah menikmati kebaikan. Jadi dari sini saya penasaran Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak cukup di dalam Tuhan. Mereka mencari kecukupan di luar Tuhan. Mereka mencari kecukupan materi misalnya dengan cara-cara di luar Tuhan. Mereka mencari kepuasan pribadi batin dengan cara-cara di luar Tuhan. Kenapa ibadah tidak mencukupkan? Kenapa firman tidak mencukupkan? Kenapa Tuhan tidak mencukupkan, memuaskan kita? Kemungkinannya sebenarnya kita belum menemukan Tuhan itu sendiri, atau kemungkinan yang kedua sebenarnya kita tidak dipuaskan oleh kasih karunia Tuhan. Nah kalau gitu ya mohon maaf, makanya banyak orang Kristen yang pada akhirnya jahat, melakukan hal yang jahat di luar Tuhan demi mencari kecukupan itu sendiri. Apakah ujungnya bahagia? Saya rasa kok tidak. Nah waktu saya mencoba mencari Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam Alkitab ini kata cukup itu maknanya 2. Ada kemungkinan kita salah memahaminya sampai hari ini, sehingga kita berada di rasa cukup yang salah. Yang pertama Matius 6 ayat 11, ketika kita diajarkan soal rasa cukup, ini salah satu yang diajarkan kepada kita. Doa Bapa kami itu ngajarin kita begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita diajarin begini, Pak, punyailah rasa cukup. Cukup. Doa ngajarin kita secukupnya. Nah, satu kata cukup di dalam Alkitab itu maknanya adalah begini. Give us this day our daily bread. Yang artinya yang diperlukan.
Jadi yang pertama kata cukup itu artinya sesuai dengan yang kita perlukan, gitu. Jadi kalau misalnya kita makan 3 kali 1 hari, cukup apa tidak? Cukup, jelas, karena standarnya. Tapi kalau seandainya 2 kali 1 hari, apakah kita cukup makan? Sudah cukup kan? Kurang dikit, cukuplah untuk hidup, sudah cukup loh. Lah kalau terpaksa banget harus makan 1 kali, masih bisa hidup enggak kira-kira? Ya cukup. Kalau bisa 5 kali ya. Ya, kalau bisa 5 kali, 3 kali menurut gitu ya. Jadi itu sebenarnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh kita. Sesuai yang diperlukan oleh hidup kita. Hidup kita ini kan ada kebutuhan pokok, misalnya ngomongin uang, sandang, pangan, papan. Ya tapi kalau misalnya sandangnya seberapa bagus, itu kan ngomongin hal yang lain. Tapi kalau kecukupan standar nasional Indonesia itu kan yang penting sandang, pangan, papan terpenuhi. Sama sekarang casan. Ya. Kemana-mana carinya colokan kan. Ada colokan, sandang, pangan, papan, chargeran. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kebutuhan pokok. Cuman ngomong sesuai dengan yang diperlukan. Jadi ada perasaan pertama kita itu mencari kecukupan sesuai dengan standar perut kita. Jadi kalau kita udah cukup, selesai. Nah sementara kata cukup yang kedua itu maknanya begini. Filipi 4 ayat yang ke-11 dan 12 kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan. Nah kata kecukupan di sini ini bukan artinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Tetapi kata cukup di situ artinya content. Content atau adequate itu artinya puas. Jadi Alkitab ini di satu sisi ngomong kamu belajar cukup kenyang, ya. Yang satunya yang lebih sering diucapkan sebenarnya dalam Alkitab adalah belajar untuk punya rasa puas. Kata adequate atau content itu di dalam Alkitab artinya ini Bapak Ibu Saudara. Sesuatu keadaan yang tanpa atau tidak bisa ditambahkan lagi atau perlu bantuan dari luar lagi. Jadi ada satu kata cukup yang artinya 2. Kebanyakan orang yang menurut saya sampai hari ini, mereka punya rasa cukup. Punya, tetapi cukup cuman kenyang aja. Tetapi mereka tidak punya rasa puas di dalam hidupnya. Padahal yang Alkitab ajarkan, Paulus tuh berkali-kali ngomong, kalau ada pakaian dan makanan cukuplah. Itu konten, puas. Jadi ada keadaan cukup yang sebenarnya dituntut oleh Alkitab supaya kita ini puas. Tidak bisa lagi ditambahkan oleh apapun lagi dalam hidup kita. Nah, jadi kalau saya berikan sedikit gambaran Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kata cukup yang pertama itu sebenarnya di antara kaya atau miskin, kenyang atau lapar. Di tengah-tengahnya ada kata cukup. Nah ini biasanya kita nih memahaminya sampai di sini. Ya cukupnya saya turunin ke bawah karena biasanya cukup tuh agak kurang lebih dikit lah gitu, bukan ke atas. Jadi di antara miskin dan kaya itu ada kecukupan. Jangan miskin-miskin amat lah, nggak punya uang sama sekali. Tapi kalau kita punya sedikit lebih banyak, belum kaya loh, kita bilang ya cukuplah punya segini. Tapi kaya tidak? Tidak. Puas tidak? Jauh itu dari kata puas. Tapi cukup. Bisa bayar sekolah, bisa makan, ya, bisa jalan-jalan ke mall lah masih bisa. Itu namanya cukup. Nah, kita ini memahami kata cukup yang diminta Alkitab. Ini sebatas ini. Jadi di antara miskin dan kaya, ya cukup Pak, saya masih bisa makan kok. Cukup enggak? Cukup. Kaya enggak juga, tapi cukup. Nah di satu sisi yang Paulus katakan dan lebih banyak di dalam Alkitab katakan,
Yang dituntut punyailah rasa cukup, itu yang di sebelah kanan. Ini bukan ngomongin soal kekurangan, kelimpahan, kata Paulus tadi. Makanya kita bisa memahami begini, saya kasih contoh. Adakah orang kaya yang terus merasa kekurangan di dalam hidupnya? Oh, banyak banget ya. Adakah orang kaya yang juga dia tahu dia limpah? Ada. Ada nggak orang kaya tapi terus rasa kurang? Kecukupannya di mana kalau gitu? Tapi juga di satu sisi ada orang miskin, mungkin kelihatannya pas-pasan, tetapi dalam hidupnya dia bisa punya rasa kelimpahan, masih bisa berbagi kepada orang lain. Sebab yang dimaksud dengan cukup di dalam Alkitab itu tadi ada dua. Yang satunya cuma di antara miskin dan kaya, lapar dan kenyang. Tetapi yang satunya melampaui kelimpahan, kekurangan. Aku tahu rasa cukup. Artinya puas, Bapak Ibu Saudara. Maaf ya Bapak Ibu, seringkali kita menyadari bahwa banyak orang Kristen sekalipun sebenarnya cuma berhenti kepada kata cukup di antara miskin dan kaya. Sehingga mereka lapar, mereka makan, cukup. Tapi lapar lagi dong. Dan mereka masih butuh lagi, kalau dapat makan lagi. Kita makan sedikit rasa cukup lah. Tadi sempat makan bakso goreng saya, sempat gitu, nyemil sebelum masuk. Cukup nggak? Saya rasa cukup lah buat siang. Tapi kalau seandainya ditawarkan makanan lain, saya masih sempat nggak makan? Ya masih bisa makan. Wong saya cuma berhenti kata cukup kok. Itu loh yang kadang-kadang cukupnya bagi orang Kristen. Mereka bilang, aku cukup Tuhan di dalam Tuhan. Tapi ditawarin korupsi sikat juga. Kenapa? Karena cukupnya di antara miskin dan kaya. Ditambahin uang, oh masih bisa cukupnya naik. Tambahin uang lagi, masih bisa saya lebih kaya. Sebab masih belum puas. Sementara Alkitab mengajarkan kita punyai rasa cukup, itu yang sebelah kanan. Stop, enough, saya sudah puas di dalam Tuhan. Makanya kalau ada orang puas di dalam Tuhan, sekalipun tidak kaya raya, tawarin korupsi enggak mau dia Pak. Tawaran selingkuh dia enggak mau dia. Mengapa? Karena dia punya kecukupan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Di dalam sesuatu hal yang baik, yang dia tahu paling baik, sudah dia kecap sampai hari ini, selama ini di dalam Tuhan. Yang lain dia anggap tidak berharga. Izinkan saya memberi contoh, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya begini, Mas Adi, di tas saya itu ada roti, saya bawa roti, satu aja, ambilin satu. Jangan banyak-banyak ya. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang belum makan, saya tanya dengan kasih sayang, ada yang belum makan. Mas Adi belum makan? Udah, kok udah toh? Belum. Tadi bukannya latihan harus jadwalnya ya? Belum ya? Pak Rudi udah makan belum? Udah makan juga ya? Ya saya tanya aja sama Mas Adi aja, sama-sama udah makan. Mas, Anda sudah makan ya? Kalau kira-kira saya kasih roti ini isinya di dalam ini ada 5. Pak Konong yang belum makan? Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa Pak Konong. Pak Konong, di dalam roti ini nih, di dalam plastik ini ada 5. Menurut Anda dalam kondisi perut Anda sekarang, Anda bisa makan berapa? Sampai rasa rodok kenyang aja. Kan nggak mungkin makan gini semua kan? Bisa dia. Oh ya sini. Nggak apa-apa deh. Sini Pak Konong izin ke depan sebentar. Ke depan sebentar. Bisa katanya bisa ya. Kita buktikan. Langsung makan ya. Tapi harus langsung makan. Kalau 2 hari ke depan ya nggak bisa. Ya. Pak benar bisa makan segini semua? Bisa ya? Dalam kondisi lapar Pak ya? Dalam kondisi lapar? Oh ya tetap makan bisa Pak ya? Kalau ini dimakan semua, oke Mas Adi, ini diterima dulu Pak. Seandainya Bapak makan ini semua kira-kira ya, udah cukup nggak kira-kira buat sampai siang? Enggak kenyang, ambil satu lagi Mas, saya punya satu lagi, tenang, saya punya satu lagi. Kalau tambah makan ini semua, kira-kira masih, oh udah mentok ya? Udah mentok lah. Ini kalau disuruh makan, ini kan satu itu punya rasa cukup. Ya dong makan semua deh, masa nggak kenyang juga keterlaluan. Cukup dong, ganti yang lain. Tapi bisa ditambahin nggak sebenarnya kalau dipaksa? Bisa. Nah itu cukup yang pertama tuh. Banyak orang Kristen sampai cukupnya tuh begitu. Makanya dia cukup, tapi ditawarin yang lain dia sikat juga.
Karena enggak puas sebenarnya. Tapi puas yang dimaksud itu udah benar-benar stop, Pak, ampun nih udah nggak bisa nih. Nah Tuhan itu menjanjikan kita kepuasan loh, kecukupan yang sempurna, artinya ditambahkan apa-apa lagi enggak bisa. Jadi kalau misalnya nih Bapak udah makan 5 udah cukup kenyang, tak tambahin lagi Pak, tolong Pak, ini nanti dihabisin juga. Ya nanti dibagiin boleh Pak, ini terima aja dulu Pak. Ya boleh dibagi. Nanti dimakan atau enggak terserah kalau mau sekarang. Tapi Tuhan tuh gini Pak, ini udah full kan ya Pak. Saya punya satu lagi Pak, karena saya baik sama Bapak, saya kasih sama Bapak. Pak tolong diterima Pak. Oke Pak, ini kalau kira-kira dikasih terus, ada waktunya dia bilang cukup enggak? Tas jangan tuh laptop, mahal. Saya pendeta modal tapi segitu aja modalnya, itu jangan. Kalau dikasih terus, ada waktunya dia bilang cukup dong. Harus bilang cukup. Lah karena enggak bisa lagi ditambahkan apa-apa. Udah mentok Pak, ampun silakan Pak, terima kasih. Udah, nanti dikasih aja Pak ke orang-orang banyak ya boleh. Dibalikin lagi Mas Adi bawa. Iya terima kasih, ini buat contoh aja. Oke. Ada waktunya. Yang belakang minta Pak Arta kok nggak dikasih. Nah. Ya, itu cuma 15.000 loh Pak. Ya. 10 masih bisa kalau Pak Arta, saya takutnya salah ngomong. Nah, kalau dikasih terus, bukankah itu yang Tuhan janjikan sama kita? Segala berkat dikasih loh kebaikan. Tuhan kasih hidup yang limpah, artinya dalam kondisi puas bukan cukup. Barang siapa lapar dan haus, ya akan dipuaskan loh, bukan dikenyangkan atau dicukupkan. Kata cukup yang lain tuh yang Tuhan janjikan. Nah kita orang Kristen sudah rasa belum? Jangan-jangan kita cuma cukup yang cukup kenyang, makanya tetap serakah. Kita cukup tapi masih serakah, kok bisa? Karena cukupnya yang satu, yang Tuhan mau tuh puas. Kenyang sama puas tuh lain Mbak. Anda kalau mau kenyang, bungkus nasi padang bawa pulang, kenyang Anda. Pakai rendang kecil aja, tapi puas enggak coba ditanya. Kenyang banget. Tapi puas tuh menurut saya kita pulang ke Angkel lah gitu. Nasinya dikit aja, lauknya yang banyak. Kita kenyangnya mungkin enggak seberapa, enggak makan nasi, tapi ada kepuasan sendiri. Yang Tuhan janjikan tuh kepuasan, kecukupan sampai rasa puas. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia sempat gemes sama orang-orang pada waktu itu. Dia menuliskan dalam sebuah perikop yang ada, ya. Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Ini kejadiannya sama persis nih. Sama persis kurang lebih apa yang terjadi sama banyak orang Kristen yang masih serakah dan kurang dalam hidupnya. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27 dan nanti kesimpulannya di ayat yang ke-35. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Jadi bukan melihat tandanya, bukan melihat Yesusnya sebagai Mesias, bukan. Tetapi karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi banyak orang cari Yesus supaya rotinya bisa dilipat gandakan dan mereka kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dan kesimpulannya Yesus bilang begini pada akhirnya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Ngomongin roti nih, kamu gak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ngomongin rasa cukup yang beda. Ada lebih banyak orang pada waktu itu yang mencari Yesus karena Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dan sisanya banyak. Kamu kan cari aku supaya perutmu kenyang kan? Itu loh perkataan Yesus, sindirannya mantap Pak itu. Kamu cari Yesus supaya kenyang kan perutnya. Cukup kenyang aja. Tapi Yesus pada akhirnya bilang gini, "Aku roti hidup. Kalau percaya, kalau kamu datang, tidak akan lapar lagi." Full Pak, udah gak bisa diapa-apakan lagi. Nah renungan buat kita pada hari ini, sebenarnya kita ini cukup atau tidak sih di dalam Tuhan? Kita cukup yang mana?
Cukup cuman sekedar cari Yesus, sekedar cukup kenyang demi mendapatkan hal-hal seperti itu. Atau kita sudah menemukan kepuasan, content, adequate, rasa puas yang tidak perlu ditambahkan oleh apa-apa lagi. Nasihat firman Tuhan membawa kita Bapak Ibu Saudara kepada rasa cukup yang sebenarnya tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi di dalam Tuhan. Maka kita bisa menemukan banyak orang yang mungkin loh sekalipun tidak terlalu kaya biasa, cukupan lah. Kalau miskin sekali juga saya rasa kasihan. Tapi kalau kita cukupan, kenapa ya kok dia nggak ngoyo banget gitu ya untuk hidup? Kok dia bisa bahagia ya, menikmati waktu-waktu yang indah dan lain sebagainya. Mungkin rasa cukupnya lain. Ya ini goal kita mungkin masing-masing. Ada goal yang merasa rasa cukupnya tinggi ya silahkan. Tapi saya rasa semuanya harus kita cukupkan di dalam Tuhan. Itu membuat kita cukup dan menjadi orang yang tidak serakah di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, cara ngeceknya gampang nih. Saya punya sesuatu yang dianggap bercandaan boleh, nggak serius boleh, tapi ini sungguhan terjadi ya. Dulu saya waktu diajarin rasa cukup itu sederhana, ditanyanya gini. Vin, kamu kira-kira nih ya Vin ya, kalau kamu tiba-tiba dapat uang 1 miliar kamu pakai buat apa nih sekarang? Gitu pertanyaannya Pak ya. Jadi Anda kalau dapat uang 1 miliar dipakai buat apa kira-kira? Di sini jangan 1 miliar, 1 miliar kecil ya. Amin gitu aja. Kalau Anda dapat uang 5 miliar dipakai buat apa ya? Dipakai nabung? Oh ya kenalan langsung ada Pak Rudi boleh langsung kenalan. Dipakai buat apa Pak kira-kira ya? Pak Upa dipakai buat apa dapat 5 miliar Pak? Hah? Ya Pak Konong lagi lah, Pak Konong paling senangnya. Pak Konong dapat, enggak mungkin buat beli roti kan Pak? Nabung Pak ya, jalan-jalan. Buka cabang. Cabang salon, cabang mie ayam, apa cabang apa? Nih saya tanya sama yang baik nih, Pak Arta baik saya tahu. Pak kalau dapat 5 miliar diapain Pak? Ditabung ya. Kalau dapat 5 miliar dibagi-bagi lah Pak. Saya kalau dapat 5 miliar nih Pak, saya bagi-bagi langsung Pak. Saya bagi-bagi semuanya, yang kurang saya bagi ya. Nanti separuhnya saya pakai buat gereja lah, saya kasih separuhnya, 2,5 M buat gereja, separuh saya bagi-bagi yang susah. Loh Pak memang sebaik itu? Nggak kurang Pak buat anak istri. Ya gampang toh, nanti kalau butuh 5 miliar ya tinggal ngayal lagi aja toh ya. Nanti saya dapat 5 miliar yang lain, nah baru saya kasih istri. Lah wong Anda baru ngayal aja udah pada pelit kok tadi pikirannya. Lo belum punya lo uangnya, betul mana? Uangnya belum datang, udah pelit dari sininya. Wih kalau punya 5 miliar enak ya, nanti buat gini. Lo wong belum dapat aja kita udah pada pelit kok hatinya sebenarnya. Lah kalau kurang kan ya tinggal mikir aja nanti kalau dapat 5 M yang lain baru saya kasih, baru saya tabung. Siapa tahu dapatnya lebih banyak. Lah baru ngayal aja udah pada pelit Bapak Ibu Saudara. Di mana rasa cukup kita sebenarnya? Kita ini sebenarnya cukup enggak sih di dalam Tuhan? Sudah beribadah sekian lama, mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melayani pula. Apakah masih serakah atau tidak? Perlu kita waspadai dengan baik. Punyailah rasa cukup di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada sebuah pepatah yang menarik, kadang-kadang lebih mudah untuk menghayal, ya bermimpi besar. Bahkan menurut saya lebih mudah untuk jadi besar, tetapi susah untuk berkata cukup. Banyak orang jatuh bukan saat dia kecil, banyak orang jatuh karena pengen lebih besar dan pengen lebih besar, pengen lebih cepat kaya dan lain sebagainya. Pada akhirnya jatuh. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus menghayal dan bermimpi besar dan lupa mensyukuri hal-hal yang kecil, itu gawat. Orang-orang yang selalu punya mimpi yang besar, dia kadang-kadang lupa kelewatan untuk mensyukuri yang dia sudah punya yang kecil. Karena dia standarnya tuh besar. Aku standarnya rumahnya harus gede. Jadi waktu dia ngontrak, dia lupa bersyukur. Saya standarnya tuh harus makan yang kelasnya begini, restoran bintang 5 gitu. Jadi waktu dia makan yang gak enak, dia bilang, ini makanan gak enak, saya harus makan yang lebih enak, gitu terus loh pikirannya. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang yang terus bermimpi besar, lupa kadang-kadang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Tidak semua kita diciptakan Tuhan untuk menjadi besar dengan cara yang sama. Contoh, berapa tahun pelayanan kita gereja misalnya, ada orang yang jadi puluhan ribu, ada orang yang jadi 100, ada orang yang jadi 1000.
Kenapa Tuhan memberikan beda-beda? Ya karena memang beda kok mimpinya masing-masing. Kita enggak bisa pakai mimpi orang lain. Makanya nih ya, di dalam pertandingan Bapak Ibu Saudara yang bergengsi, misalnya Indonesia Open, ada yang masih nonton nih baru seru. Itu ada kelasnya Pak. Ada kelasnya. Kita tidak bisa sembarang nih, juara badminton 2 tahun berturut-turut Gereja Kasih Kristus Plaza Pasifik mendaftarkan diri untuk Indonesia Open. Itu enggak bisa loh. Kalau Anda terus bermimpi, gue harus jadi atlet besar. Masalahnya gini loh, kita ini adalah juara Plaza Pasifik, Kelapa Gading. Untuk daftar ke sana itu kelas yang berbeda. Kalau Anda paksakan untuk sampai ke sana, terus di belakangnya pakai tulisan lagi. Bapak Pendeta, Bapak Gembala Pendeta Samuel Si, memberkati Anda, sukses. Gak bangga loh, malah malu menurut saya. Karena begitu masuk sana, pasti menang apa pasti kalah? Lu pasti kalah kok. Kalau Anda mau dibesar-besarkan, malah justru memalukan. Justru kalau kita bilang, harus gede, harus Indonesia Open, entar dulu kelasnya lain. Apalagi yang membahayakan nyawa, misalnya tinju lah gitu. Tinju itu kan jelas-jelas ada kelasnya. Kalau kelas kita yang kecil-kecil, kelas apa namanya? Kelas bulu, terus habis itu kelas apa lagi? Kalau kita kelasnya kelas bulu nih Pak, terus kita ngotot nih, gua harus jadi kelas berat, juara dunia. Gimana kira-kira? Itu disikat sekali selesai loh. Banyak orang lupa Pak di mana dia kelasnya. Dia lupa mensyukuri apa yang dia punya hari ini. Mengapa sih kalau kita sudah punya segitu, mau ya disyukuri. Contoh yang paling jelas Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita setiap minggu masih bisa ibadah loh. Nggak usah teriak-teriak begini loh, Tuhan kami mau tempat yang lebih besar, haleluya. Tuhan kami, Bapak Ibu Saudara, sekalipun tempat kita nggak besar, masuk penuhilah rasa syukur. Kenapa? Ada banyak orang di luar sana yang bahkan ibadah pun diusir terus. Kita punya tempat ini masa nggak mau bersyukur sih? Karena mimpi kita besar, harus 1.000, 5.000 orang, 10.000 jiwa. Apa ya sih? Mengapa kita tidak bisa bersyukur saja dulu untuk apa yang kita punya hari ini, sekalipun kecil. Rumah kita sekalipun tidak besar, syukurilah. Yang masih ngekos, syukurilah. Masih ada banyak orang yang tinggal di bawah jembatan, di tempat-tempat penampungan, yang mendoakan kontrakan itu udah kayak, Tuhan berikan kami tempat kontrakan, itu aja udah banyak loh. Kok kita enggak bisa bersyukur ya? Betapa serakahnya hidup kita ketika kita berpikir gini, kalau aku jadi besar, kalau aku jadi besar. Bapak Ibu Saudara, punya enggak sih rasa cukup? Saya sampai hari ini ada istri saya, kalau siang-siang makan kita enggak keluar. Saya pesan apa? Saya adalah warteg dekat rumah. Sekali pesan 40.000, 50.000, saya sekali makan suster 2 kali. Atau kadang-kadang saya ikutan 2 kali juga. Kadang-kadang lihat makanan gitu, dia bilang ini makanan apa gitu. Loh ini warteg loh, ini adalah kualitas Nusantara kita yang terhormat. Ya kualitas yang keren gitu maksudnya budaya kita. Saya bersyukur Pak, makan itu tuh bukan rasa enggak enak. Bukannya enggak bisa beli juga, ya bisa sih mau beli yang lebih mahal sedikit ya bisa. Tapi ketika makan itu saya tahu saya punya rasa syukur, saya nikmati itu. Makanya Alkitab bilang begini kan, kecil atau sedikit disertai rasa cukup. Itulah berkat Tuhan yang besar buat kita. Problemnya bukan apa yang kita makan, tapi apakah kita makan dengan rasa cukup atau tidak. Problemnya bukan di mana kita beribadah, gereja kecil atau tidak, tapi kita beribadah disertai rasa cukup atau tidak. Masalahnya bukan betapa miskin kayanya rumah tangga kita rusak lain sebagainya. Masalahnya kita berumah tangga dengan rasa cukup atau dengan terus menuntut untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau kita punya rasa cukup Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita akan lebih mudah untuk bahagia. Dengan cepat tanpa rasa cukup, Alkitab katakan yang pertama, kita akan menjadi hamba uang. Itu yang terjadi. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu kata Tuhan, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Cukupkan, Tuhan sudah memberkati. Cukupkan sebab Tuhan sudah memberkati setiap kita. Jangan sampai kita jadi cinta uang, itu berbahaya. Lalu yang kedua, lebih mudah tidak bahagia, stres dan depresi. Orang yang selalu merasa kurang, dia akan mulai masuk ke dalam level yang suka membandingkan apa yang dia punya dengan apa yang orang lain punya. Dia akan mulai bilang begini, itu loh dia bisa beli mobil, kok kita enggak bisa? Itu dia bisa pindah rumah loh, kok kita enggak bisa? Pak, dia bisa pesta di restoran loh, kok kita enggak bisa sih? Pestanya di sini terus di rumah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita enggak pernah rasa puas dan mulai terjadi saling membandingkan dan lain sebagainya. Saran dari seorang guru psikologi ya yang pernah saya baca, membandingkan diri dengan orang lain adalah cara paling cepat untuk memasuki masa stres dan depresi. Ya, coba direnungkan baik-baik, benar atau tidak perkataan ini. Cara supaya jadi orang stres, kalau Anda ada yang pengen stres cepat nih, kayaknya hidup bahagia, begitu ya. Pengen stres enggak? Pengen stres saya, gampang, bandingkan aja dirimu dengan orang lain. Itu adalah cara paling cepat. Masalahnya belum ada loh. Enggak ada masalah apa-apa. Dia juga belum ngalamin harus bayar utang, harus apa. Belum nih, cuman baru bandingin aja sama tetangga. Tetangga beli ini, kenapa gua enggak ya? Stres sendiri dia, ribut sendiri di rumah. Baru membandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya cara paling cepat buat sembuh di dalam gereja, itu punya apa sih? Komunitas. Saya pernah cerita nih, kalau ada orang-orang tertentu yang bahagia, itu harus kumpul dengan yang sesama. Kayak misalnya di Amerika tuh kalau pengen sembuh dari alkohol, mereka punya community, alcoholic anonym something gitulah. Pokoknya yang nggak perlu pakai nama dan lain sebagainya. Kita cerita aja. Karena waktu dibandingkan dengan orang lain, dia bilang sama nih nasibnya. Kamu bisa sembuh gimana? Gue juga bisa dong. Karena sama nasibnya, masalahnya sama. Kumpul orang-orang sakit misalnya, perkumpulan survivor cancer, saya tahu ada. Itu kalau ketemu Pak, mereka bahagia. Tapi ketika dibandingkan, susah mereka. Kok saya bisa punya cancer ya, kok dia enggak ya. Saya juga pengen hidup panjang. Belum lama saya ada saudara di dalam grup saudara jauh, ada grup besar. Ada saudara jauh yang usianya baru 33 tahun kalau saya enggak salah, sudah mulai perawatan cancer. Saya pikir kok kadang-kadang orang kasihan gitu ya. Kadang kasihan, coba deh kalau orang gitu terus bandingin. Saya 33 tahun kok sudah kena beginian. Gimana kira-kira? Cara paling cepat kalau mau depresi, bandingkan aja dengan orang lain. Nah yang ketiga, makin yang namanya keinginan nafsu itu dipenuhi, lama-lama firman mengajarkan kita kepada kebinasaan. Makin dipenuhi, nggak makin puas. Keinginan tuh makin dipenuhi, dia nggak makin cukup. Kalau kita pengen terus jadi kaya, Anda makin kaya, malah makin kurang. Benar ya? Kalau kita serakah nih, makin punya banyak, bukannya makin cukup, makin kurang. Sampai pada akhirnya yang menuju kebinasaan, cinta uang itu tadi. Ada seorang raja, ada filmnya, kalau Anda nonton nih gambarnya emang jorok. Itu dikenal sebagai the king who ate himself. Artinya raja yang memakan dirinya sendiri. Kenapa Pak? Karena dia matinya itu makan. Jadi dia ini raja suka makan, kalau makan terutama dessert, ya dia suka makan dessert yang kayak kue sus gitu kalau saya enggak salah, namanya apa saya lupa. Jadi dia suka makan terus, namanya raja minta selalu dikasih, makan terus. Makin makan, bukan makin cukup loh, makin kurang. Sampai akhirnya setelah makan ada waktu tertentu, badannya udah enggak bisa tampung lagi, mati langsung dia. Mungkin bisa jantung, mungkin bisa apa dan lain sebagainya, saya enggak tahu. Tapi waktu makan, makanya dia dikenal sebagai raja yang memakan dirinya sendiri. Enggak pernah puas. Pada akhirnya mati dia. Jadi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Ya, punyailah rasa cukup di dalam hidup kita. Cukup yang artinya konten. Enggak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama perikop ini. Untuk menutup pemain musik silahkan bersiap-siap. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah 5 ayat 10-15 yang ngomong orang paling kaya. Kalau yang ngomong saya, Anda enggak percaya lah, kamu belum pernah kaya sih, enggak tahu nikmatnya kekayaan sih, kan gitu ya. Ini yang ngomong orang paling kaya kok. Jadi ya mestinya kita percaya karena dia sudah pernah melaluinya. Pengkhotbah 5 ayat 10-15 berkata begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ini orang paling kaya yang ngomong begini, Pak. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Dengan rendah hati, segenap hati, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Punyailah rasa cukup di dalam kehidupan, supaya kita bahagia di dalam Tuhan, menemukan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Di tengah masa yang susah ini, kami tentu rindu banyak hal, kami ingin memiliki banyak hal. Tetapi juga ajarilah kami, sertailah semuanya dengan rasa cukup. Kami belajar pengen punya rasa cukup. Kami tahu Tuhan itu sudah baik, bukan sekedar akan baik. Tapi Tuhan sudah baik, dan Tuhan akan terus baik buat setiap kami. Tuhan setia buat setiap kami. Dan Tuhan sungguh mencukupkan, bahkan melimpahkan dalam hidup kami. Ajarkan kami mengerti bahwa kalau kami sudah menikmati Tuhan sampai hari ini, segala kebaikan-Mu itu mencukupkan, memuaskan hasrat setiap kami. Bukan sekedar mengenyangkan perut kami. Ampuni kami yang hanya mencari Tuhan supaya kami kenyang, dan bahkan supaya kami kaya, cukup di dalam materi. Tapi ajarkan kami mau belajar, ajarkan setiap kami punya rasa cukup, puas di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh hidup benar, berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak serakah, tapi dimanapun kami ada, mulut kami mengucapkan syukur sebab Engkau baik dan setia sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan, kami percaya. Terima kasih Bapa, ajar kami tidak hanya sanggup mendengar, tetapi sanggup untuk melakukan firman Tuhan, dan sanggup untuk hidup di dalam firman setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Alvin untuk firman Tuhannya. Boleh kita semua boleh diberkati firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Biarlah kita boleh lebih cukup apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya, amin. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Saya minta untuk membawakan kantong persembahan untuk ke muka. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Kami telah memuji besarkan nama-Mu, terlebih kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Kau berikan kami, untuk tangan-tangan kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil Shalom semua saudara, baik di atas di bawah, apa kabar? Baik ya semua ya. Tuhan baik, kita juga baik, amin. Karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kita bukan cuma jadi pendengar yang baik, namun jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Setuju? Rasa cukup itu membuat kita tidak serakah. Rasa cukup tidak akan membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, ya. Jadi rasa cukup itu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita enggak stres. Kita lihat orang lebih dari kita, puji Tuhan. Kalau dia lebih dari kita, puji Tuhan. Kita melakukan
mengaminkan firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang bersukacita gitu ya. Jadi kalau ada orang lebih dari kita bersukacita. Ada ilustrasi tentang rasa cukup. Ada seorang petani, kayaknya dia hidupnya susah terus begitu. Dia terus berdoa, Tuhan berkati saya, orang-orang yang lain Tuhan berkati saya begitu. Satu malam dia bermimpi. Mimpinya bilang begini, petani, doamu didengar Tuhan. Di dalam rumahmu itu ada keran air yang biasa kamu buat untuk siram-siram pohon. Besok pagi kamu buka keran itu. Yang keluar bukan air seperti biasa, tapi yang keluar adalah emas. Kamu buka dan keran itu tidak akan berhenti kalau kamu tidak katakan cukup. Dia akan mengalir terus. Tapi kalau kamu berkata cukup, keran itu akan langsung mati. Jadi siapkan seberapa kamu merasa cukup dengan emas, dengan air emas itu. Jadi kamu akan bisa menjualnya. Dia keluarkan ember-ember semua. Dia buka, keluar tuh. Bukan air seperti air biasa, emas. Keluar, terus ngucur, ganti lagi ember. Udah penuh semuanya embernya, dia masih gak bisa bilang cukup tuh. Dia ingat kalau dia bilang cukup berhenti tuh kerannya. Dia gak mau, dia ambil lagi padat keran terus ngucur. Sampai akhirnya banjir, dia kelelep, dia tidak menikmati berkat yang disediakan. Tapi mati kelelep akibat keserakahan. Akibat tidak ada rasa cukup. Dia ngomong aja cukup, udah berhenti. Dan bisa jual emas itu dong, bisa hidup lebih baik dari yang dahulu begitu kan. Tapi berkat Tuhan dia tidak rasakan cukup dan dia tidak syukuri. Sampai keran itu terus ngocor air emas dan membuat dia kelelep ya dengan berkat yang sebetulnya Tuhan sudah berikan kepada dia. Tapi karena tidak ada rasa cukup, membuat dia mati ketimpa berkat. Saudara, kita jangan seperti itu. Kita harus berkata cukup Tuhan, dan tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dari diri saya. Engkau segalanya. Amin saudara. Dia segalanya dalam hidup kita. Jangan tukarkan Tuhan dengan yang lain. Kita cukup. Yesus cukup bagiku. Itu kata-kata yang luar biasa. Ya, Paulus katakan Yesus cukup dalam hidupnya. Semua yang dikatakan keindahan dunia, kelimpahan dunia dianggap sampah setelah pengenalannya kepada Kristus. Yesus lebih dari segalanya dan Yesus yang mencukupkan hidupnya. Biarlah dalam kehidupan kita merasa cukup dan puas ya. Kristus yang memuaskan hidup kita. Sehingga apapun yang ditambahkan itu bonus bagi kita, tapi kita cukup dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita akan naikkan pujian yang tadi, bila kau tak bersama. Pujian ini bagus. Bila Tuhan tidak menyertaiku, aku tidak akan melangkah. Seperti kata Musa, Tuhan kalau engkau tidak menyertai aku tidak mau melangkah. Percuma, tanpa penyertaan Tuhan hidup kita akan sia-sia. Haleluya. Pimpin hidup kami Tuhan, untuk bisa mengalami Engkau secara pribadi. Sehingga kami berkata cukup, puas dengan Engkau. Haleluya. Oh, amin. Oh, kami perlu Engkau Tuhan, memimpin hidupku, menyertai setiap langkah hidup. Amin.
inilah doa dan kerinduan kami umat-Mu. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri berjalan tanpa-Mu. Kami akan tersesat, kami akan binasa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami. Engkau yang memberikan kami kepuasan, memberikan kami rasa cukup ya Tuhan. Engkaulah cukup bagi kami. Itu sebabnya kami akan tetap tinggal, diam dan tenang di dalam Engkau. Kami akan tumbuh perkasa di muka bumi ini karena Engkau menyertai kami. Kuatkan kami Tuhan. Dalam setiap situasi yang sulit kami percaya kami mampu melewatinya bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu biarlah mengajar kami. Untuk kami tidak serakah, untuk kami tidak iri dengan orang yang lebih dari kami. Karena Engkau cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan percayakan. Berkati anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini Engkau maha tahu. Ketika orang lain tidak peduli dengan keadaannya, Engkau sangat mengerti dan peduli bahkan menolong mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu saat ini sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Bilur Tuhan cukup untuk menyembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan datang dengan kelemahan tubuh, kuatkan di dalam pencobaan Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Hari ini mereka pulang dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan yang melayani, baik koordinator, Tuhan berkati. Kami tahu apapun yang mereka lakukan bagi-Mu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan memberkati lebih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Tuhan, kami rindu umat-Mu semua berpengalaman dengan-Mu, mengalami Engkau, sehingga karakter kami makin hari makin berubah. Karakter kami makin hari makin seperti Engkau, karena tujuan hidup kami adalah menyerupai Engkau. Makin hari makin serupa dengan-Mu Tuhan. Bentuk kami ya Roh Kudus, bantu kami. Makin hari kami makin dewasa di dalam Tuhan. Sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu, berkati kami semua pada pagi hari ini. Sudah dikasih Tuhan, Allah mengasihi-Mu. Dia mengerti keadaanmu dan dia sangat peduli, bahkan dia mau menolongmu apapun yang menjadi persoalan hidupmu hari ini. Dia mau memberkatimu, dia mau menolongmu, memberikan jalan keluar bagimu. Bahkan kebajikan dan kemurahannya akan selalu mengikutimu seumur hidupmu. Sekarang pulanglah, bawalah berkatnya, bawalah damai sejahteranya, cinta kasih yang tidak pernah berubah, selalu nyata dalam hidupmu dan hidupku. Dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara.